Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali bertemu di channel saya ini. Kali ini buku yang akan saya baca adalah sebuah buku yang berjudul NU Persis atau Muhammadiyah yang ahli bid'ah. Buku ini ditulis oleh Haris Firdaus dan diterbitkan oleh penerbit Mujahid. Dan buku yang saya miliki ini adalah cetakan keempat bulan Rabiul Awal 1427 Hijriah atau bulan April 2006 Masehi. Saya akan membacakan buku ini yakni pada halaman 49, yakni dengan judul Bid'ah di Indonesia. Kehadiran Islam di Indonesia merupakan hukum sejarah yang tak terbantahkan. Islam sebagai salah satu agama samawi mencoba menawarkan solusi berbagai gejolak kerancuan nilai-nilai manusia yang telah jauh menyimpang. Penyimpangan terjadi lebih disebabkan belum sampainya Islam itu sendiri ke tanah yang subur makmur ini. Melalui para pedagang dari India dan Timur Tengahlah Islam mulai merambah ke pelosok-pelosok. Sebelum Islam hadir dan tampil di Indonesia, bangsa Indonesia sudah terkungkung dalam lingkaran faham animisme dan dinamisme, yaitu faham keagamaan pada manusia primitif yang mempercayai adanya ruh pada setiap benda, dan benda tersebut dipercayai memiliki kekuatan. Kendati pun ada sedikit perbedaan definisi antara animisme dan dinamisme, namun keduanya merupakan penyaluran sifat rohaniah manusia yang menghendaki adanya yang dipertuhan atau disembah. Ironisnya, setelah Islam berkembang pesat dan mampu tampil di segala sisi kehidupan bangsa Indonesia, tidak sedikit para pemeluk Islam masih memegang teguh faham dan ajaran animisme dan dinamisme ini. Padahal faham dan ajaran tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai akidah Islam. Sebagai misal, pertama, pesta kematian. Bila seseorang meninggal, maka keluarga terdekatnya atau masyarakat yang ditinggalkan mengadakan upacara. Upacara selamatan berlangsung pada hari ketiga, ke-7, ke-40, ke-100 dan seterusnya. Pembakaran kemenyan dan wangi-wangian seringkali menyertai upacara. Bahkan terkadang diadakan pemotongan hewan peliharaan, kerbau, kambing, ayam dan sebagainya. Upacara tersebut dianggap lebih penting daripada mengurusi utang dan wasiat si mayit. Upacara tersebut terkadang sedikit berbeda dalam teknisnya, tergantung kebiasaan yang berlaku di daerahnya masing-masing. Di daerah Sunda terdapat istilah sedekah dukna dan sedekah nyusur tanah. Keduanya berkaitan erat dengan pesta kematian. 2. Mengambil ruh manusia. Manusia mempunyai zat ruh tertinggi daripada ruh-ruh lainnya. Bila sebagian anggota manusia sakit, hal itu karena kekurangan zat ruh. Untuk menambah kekuatan ruhnya, berusaha mengambil zat ruh orang lain melalui dukun yang ahli. Memenggal kepala manusia adalah syarat untuk sesajen. Bila tidak ada, maka kepala binatang sebagai gantinya. Penggalan kepala tersebut dijadikan santapan, diisap darahnya atau dimakan otaknya dengan alasan
agar memiliki otak yang cerdas dan lain sebagainya. 3. Pantang memakan daging. Sebagian masyarakat di Jawa beranggapan binatang seperti rusa dan kijang dilarang dimakan. Adanya juga larangan memakan ikan laut, kuning, telur ayam, dan lain sebagainya. 4. Darah manusia dan binatang. Darah dianggap merupakan tempat bersemayamnya zat ruh. Sebab itu seringkali darah digunakan sebagai sajian makanan para jin atau setan. Cara penggunaan darah tersebut ada yang menggosoknya ke bagian tubuh atau senjata yang dianggap sebagai jimat agar lebih kuat. Ada pula darah tersebut digunakan sebagai alat mendapatkan asihan semacam pemikat dan sebagainya. 5. Tiupan mujarab. Seorang dukun dalam menyembuhkan penyakit pasiennya, di samping menggunakan mantra dan sajen, juga dengan tiupan mujarab. Tujuannya agar ruh jahat yang menempel pada si pasien terusir. Biasanya si dukun berkomat kamit sambil meniup-niup anggota si pasien dan lain sebagainya. 6. Polesan air ludah. Dipercayai bahwa air ludah manusia karismatik seperti kiai dapat dijadikan obat terutama bagi anak-anak. Penggunaan air ludah seringkali digunakan oleh para dukun. 7. Rambut pemikat. Seringkali rambut dijadikan alat pemikat, obat, pembawa ruh, dan lain sebagainya. Dalam prakteknya sering digunakan oleh para dukun karena dianggap memiliki kekuatan. 8. Kupu-kupu masuk rumah. Ruh manusia merupakan sesuatu yang enteng seperti kupu-kupu yang dapat terbang kemana saja. Jika ada kupu-kupu masuk ke rumah, dipercayai suatu tanda akan kedatangan tamu, karena kupu-kupulah yang membawa ruh si tamu. 9. Kuntilanak. Kuntilanak berasal dari ruh wanita yang meninggal karena melahirkan. Makhluk ini sangat ditakuti oleh setiap orang, terutama oleh wanita hamil. Wanita yang sedang hamil seringkali membawa alat-alat tajam seperti pisau, gunting, dan lain-lain dengan alasan untuk mengusir atau penangkal gangguan kuntilanak. 10. Kebiasaan membuat patung. Tradisi membuat patung sangat kuat kaitannya dengan keyakinan. Patung yang dibuat adalah sosok makhluk imajinasi atau manusia yang terhormat yang dikeramatkan. Semua faham dan ajaran di atas adalah produksi manusia purba yang mencari nilai-nilai ketuhanan yang kemudian melahirkannya dalam bentuk-bentuk buatan mereka sendiri. Seiring dengan perputaran zaman, faham dan ajaran mereka berkembang, maka terjadilah asimilasi atau pembaruran nilai antara animisme, dinamisme, Hindu, Buddha, dan Islam yang kemudian disusul faham dan ajaran Katolik, Protestan. Semuanya mengaduk dan saling samar, sehingga terkadang sulit membedakan mana faham dan ajaran Islam yang sebenarnya dan mana faham dan ajaran yang bukan Islam. Faham dan ajaran tersebut adalah bid'ah, bukan saja sesat, tetapi juga membahayakan kemajuan dan kemerdekaan berpikir. Karena faham atau ajaran tersebut sudah menjadi agama dan keyakinan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zum bihillahu walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum. Sembahan-sembahan itu mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah. Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan dari Allah, tentulah mereka telah dibinasakan. Quran
surah Asy-Syura ayat 21. Semoga bermanfaat.